Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi dan semangat untuk berwirausaha guys. Balik lagi di Kumbung Insan yang sederhana dan berantakan ini. Semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, terutama buat para petani jamur pemula. Semoga kalian mendapatkan ilmu, mendapatkan motivasi tambahan untuk bagaimana cara menangani masalah-masalah dalam usaha budidaya jamur tiram. Karena nggak ada usaha ataupun pekerjaan yang nggak punya masalah ya guys ya, terutama di dalam bidang wirausaha, dalam bidang pengusaha ini pasti banyak sekali masalah yang akan menghambat kalian, yang akan menghadang kalian. Tergantung bagaimana cara kalian menyelesaikan masalahnya, tergantung bagaimana cara kalian menghadapinya. Karena nggak ada masalah yang nggak ada jalan keluarnya, asal kalian membuka pola pikir, membuka segala jenis peluang yang memungkinkan bisa mengatasi masalah kalian. Itu adalah kalian sendiri guys. Jadi jangan ragu bertanya, terutama bertanyalah sama yang benar-benar ahli, yang benar-benar paham tentang usahanya. Coba cari referensi dari teman-teman yang lain juga, jangan hanya memandang ataupun mendengarkan satu penjelasan dari seseorang aja. Nah, selamat datang Ihsan ucapkan buat subscriber baru, selamat bergabung. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan uploadan terbaru, pembahasan terbaru, materi yang baru tentang usaha budidaya jamur tiram. Nah, jadi seperti janji Insan di video yang sebelumnya, di video kali ini Insan mau membahas cara penanganan gurem ya guys ya. Sekali lagi Insan tekankan buat teman-teman pemula ataupun ya yang sudah master, yang sudah lama bertahun-tahun mungkin sudah mengerti cara mengatasi hama gurem ini. Nah, kalau ada yang punya cara terbaru dari yang Insan rekomendasikan ini, mohon di komen di bawah supaya bantu teman-teman yang lain, karena berbagi ilmu itu nggak ada ruginya, bisa jadi amal jariah buat teman-teman juga. Jadi jangan pelit ilmu, mari kita berbagi apa yang kita tahu kepada teman-teman semua. Nah, jadi kita masuk pembahasan yang pertama tentang masalah gurem ini guys. Jadi kalau misalkan hama gurem itu adalah sejenis hewan. Sekali lagi Insan akan sedikit menjelaskan tentang hama gurem ini. Dia adalah sejenis hewan atau serangga atau merutu yang ukurannya mikro, walaupun masih terlihat, tapi ya harus sangat diperhatikan sekali, detail sekali memperhatikannya. Karena kalau hanya sekilas saja pasti dia tidak akan terlihat ya guys ya. Jadi hewan ini biasanya menyerang kumbung saat backlog berada di kumbung, kemudian saat lingkungan itu kurang bagus, atau saat lingkungan itu kotor, atau saat dekat dengan kandang ternak. Biasanya gurem ini menyerang kumbung ataupun tempat pembudidayaannya. Buat teman-teman yang mau mengenali lebih jelas tentang masalah gurem ini, kalian bisa tonton video-video di channel ini. Udah ada lebih kurang 3 atau 4 pembahasan masalah gurem, dan ini Insan tambah lagi cara menanganinya bagaimana. Untuk cara yang pertama itu seperti yang udah kebanyakan diberitahu para senior kita ataupun para petani jamur, ataupun ya memang nggak hanya di jamur aja guys diserang hama gurem, bisa di serangga juga sama unggas. Nah, itu biasanya ya disemprot dengan lanet guys. Itu cara pertama. Karena biasanya yang diserang itu pada umumnya adalah unggas, karena gurem itu menyukai suhu tubuh ataupun suhu hangat yang biasanya ada di unggas. Jadi biasanya di kandangnya itu atau di tempat pengeraman telur unggas itu biasanya disitulah terdapat banyak gurem ya guys. Jadi kalau misalkan ada gurem di situ, disemprot lanet. Nah, itulah cara pertama yang biasanya digunakan untuk membasmi gurem. Tapi kalau untuk wilayah di pertanian, karena itu akan dikonsumsi secara langsung, mungkin kalau penggunaan lanet dengan dosis yang rendah ya guys ya. Sekali lagi ini Insan terangkan dengan dosis yang rendah, kemudian pastikan nggak ada jamur yang mekar seperti ini. Kemudian pastikan backlog sudah terbuka seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian masih membudidayakan jamur tiram dengan mengharapkan panen dari lubang cincin dan backlog kalian terserang gurem, itu usahakan dibuka dulu lubang cincinnya supaya cairan ataupun uap dari pestisidanya ataupun dari lanetnya itu bisa masuk ke dalam. Itu yang bisa membasmi si gurem-guremnya itu guys. Nah, itu cara yang pertama. Untuk dosis dan cara penggunaannya ya
gunakan sedikit aja dulu guys, kalian taksir lah ya guys ya. Untuk kalau kalian menggunakan semprotan yang literan ya itu gunakan aja mungkin satu ujung sendok ataupun satu sendok teh atau setengah sendok teh. Nah seperti itu guys. Jadi nggak ada dosis tertentu yang menakarkan kalau untuk di pertanian ini memang guys, tapi ya yang penting kalau misalkan kumbung kalian itu nggak ada jamurnya ya mungkin kalau mau dosis banyak aman, tapi kalau misalkan ada jamurnya seperti ini ya dosisnya dikurangi dan penyemprotan usahakan jangan sampai terkena jamurnya ataupun selesai panen. Nah buat untuk mensterilisasi kumbung itu lebih bagus lagi guys saat kumbung masih kosong belum masuk bibit. Usahakan kumbung itu disemprot dulu dengan insektisida dicampur dengan lanat, itu juga bagus guys. Nah kemudian untuk pembahasan yang kedua, biasanya para master itu menggunakan daun pandan ya. Daun pandan itu karena katanya ya guys ya, Insan pun belum mempraktekannya, tapi ya Insan coba sharingkan aja karena nggak satu dua pendapat yang mengatakan itu bisa, tapi banyak ya guys ya. Makanya ya kemungkinan semakin banyak yang udah menggunakan itu berarti berhasil. Jadi saya rekomendasikan kepada teman-teman untuk menggunakan daun pandan, ada yang dirajang, ada yang di blender. Kalau untuk wilayah ruang inokulasi atau ruang inkubasi yang belum buka cincin biasanya itu digunakan dirajang ya guys ya, dirajang itu khususnya untuk lebih tepatnya untuk mencegah supaya hama guram itu tidak masuk ke dalam situ. Tapi kalau untuk yang sudah dibuka cincinnya seperti ini, yang untuk udah tumbuh terserang guram, itu biasanya di blender kemudian dilarutkan dengan air baru disemprotkan. Nah itu cara herbalnya alaminya. Untuk keefektifannya Insan kurang paham karena Insan sendiri belum praktek. Alhamdulillah kumbung Insan masih jauh dari guram, mungkin hanya 1-2% langsung segera ditangani. Nah kemudian untuk cara yang ketiga adalah dengan cara meningkatkan intensitas penyiraman ya guys ya. Nah ini adalah rekomendasi dari beberapa, dari 3 dari 5 master ada yang berkata seperti itu dengan cara herbalnya. Karena kalau misalkan guram itu tidak menyukai air sebenarnya guys, makanya backlog yang terserang guram itu biasanya adalah backlog yang posisinya itu dekat dinding, jarang terkena air, kemudian suhunya itu lumayan panas, lumayan ekstrim. Jadi saat guram itu kalau backlognya udah terserang panas ataupun suhu backlognya itu hangat, dia itu sangat senang ya guys ya bersarang di situ. Karena mungkin dirasa dia itu suhunya sama dengan suhu tubuh unggas. Nah jadi oleh sebab itu kalau misalkan ada mungkin sedikit lebih banyak terserang hama guram, kalian bisa meningkatkan intensitas penyiraman dalam 1 minggu itu guys. Mungkin bisa membuat hujan lokal dulu, hujan buatan, supaya di dalam kumbung itu lebih lembab, kemudian supaya di dalam kumbung itu backlognya ya dingin ya guys ya. Usahakan didinginkan dulu loknya. Nah itu tips dari ketiga master dari 5 master yang udah Insan tanyai. 5 orang yang udah memberikan jawaban mereka, ada yang merekomendasikan seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah bonus yang mau Insan tambahkan, yaitu jangan lupa membersihkan ataupun jangan rajin membersihkan kumbung guys. Rajin membersihkan kumbung dari hama, dari sampah-sampah, kemudian dari kotoran-kotoran, ataupun jauhkan dari tempat sampah, jauhkan dari proses pembakaran sampah, karena biasanya dari tumpukan-tumpukan sampah itu juga akan banyak mengundang guram, menjadi sarang guram juga guys. Nah jadi mungkin itu beberapa tips yang bisa Insan bagikan kepada kalian. Semoga bisa diambil manfaatnya. Banyak ngobrol-ngobrol nggak penting dari ucapan Insan mohon maaf, karena yang sempurna hanya milik Allah. Insan memberikan apa yang Insan tahu dan apa yang Insan sudah pelajari, karena memang butuh banyak pengalaman, butuh banyak eksperimen, butuh banyak bertanya tentang masalah jamur tiram ini. Sekali lagi nggak ada yang baku dalam ilmunya. Bisa jadi ada yang sependapat, bisa jadi ada yang tidak, saling menghargai saja, supaya yang penting kita tetap bersilaturahmi, tetap menjaga tali silaturahmi dan persaudaraan untuk meningkatkan dan menambah pengalaman dan pengetahuan kita tentang budidaya jamur tiram ini. Sekali kalau ada yang mau ditanya, tulis di kolom komentar. Ada masukan yang baru juga jangan ragu tulis di kolom komentar di bawah. Semoga banyak teman-teman yang mendapatkan ilmu dari channel ini dan sukses dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.